Apa sebetulnya yang ingin ditegaskan Purbaya dengan menyatakan bahwa tiba pada tempatnya APBN dipakai untuk menalangi utang WUS itu? Setelah Pak Purbaya mengumumkan tidak ikut terlibat, maka kemudian macet pembayaran ini. Kalau macet kan kemudian ada orang nyanyi dong. Baru masuklah nanti laporan masyarakat. Kan gitu. Baru nanti ada KPK atau jaksa bisa masuk. Totalnya itu 18 sampai 20-an triliun kan yang pembengkakan proyek itu. Betul. Jadi sebenarnya siapa yang untung di situ atau siapa yang bermain di situ kan gampang aja ngelihatnya kan, berarti kan yang ini di situ apa namanya BUMN-nya itu ya kan, kemudian presidennya Jokowi ya kan, kemudian infrastruktur kemarin Luhut ada di situ, Rini ada di situ. Kita mulai aja dari peningkatan harga, pembebasan lahan, kemudian baru kita bicara soal konstruksinya. Ya. Itu kan banyak sekali di situ, baru nanti dilihat kan siapa pemainnya di situ. Dikasih saya sih selesai itu, saya tahu siapa yang korupsi. Proposal ini sudah banyak pihak yang tentang, tapi Presiden Jokowi tetap memaksakan diri untuk itu terjadi. Betul. Ya kan? Betul. Nah itu ada apa di balik udang? Apakah WUS ini termasuk, dan mungkin IKN, itu termasuk ke dalam jebakan utang Cina itu yang dipersiapkan? Dari segi geopolitik, orang melihat dulu kenapa titiknya mau dikasih di Halim. Di markas elitnya TNI AU. Waktu itu Panglima TNI kan kebetulan menjadi teman saya, Pak Gatot Nurmantio, kan sering cerita sama saya. Ya, bahwa memang itu terjadi satu penetrasi besar ya dari Cina untuk menguasai Indonesia, baik pertahanan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, tidak lebih dari 1 bulan yang lalu, Menkyu Purbaya Yudisadewa dilantik. Dan tanpa membuang banyak waktu, dia segera melakukan banyak hal yang kemudian mengejutkan kita semua. Paling tidak yang mutakhir, dia menyatakan bahwa tidak pada tempatnya jika APBN dipakai untuk menalangi utang kereta cepat WUS Jakarta-Bandung. Artinya ada sesuatu yang tengah bergerak di pemerintah. Tetapi untuk lebih mengupas persoalan ini, Madilog kali ini menghadirkan seseorang yang sangat dekat. Seorang teman lama dari Purbaya Yudisadewa. Dan kita tahu, pernyataan resmi pertama Purbaya sebagai seorang Menteri Keuangan itu dia lontarkan dalam forum Great Lecture. Satu momen yang digelar oleh Great Institute yang berada di bawah komando Bang Sahgana Nainggolan. Selamat bertemu lagi, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus agak lama. Kenapa? Saya ngalap berkahnya umroh. Oh gitu ya? Kalau umroh ada berkahnya ya? Ada berkahnya 40 hari. Kan 50 hari kalau nggak salah. Iya. Apa sebetulnya yang ingin ditegaskan Purbaya dengan menyatakan bahwa tiba pada tempatnya APBN dipakai untuk menalangi utang WUS itu? Ya, terima kasih ya Mas Darmawan dan Madilog udah ngundang saya kemari. Udah lama saya nggak diundang kemari, dan kedua saya harus clear bahwa saya ini bukan teman dekatnya Purbaya. Oh bukan? Bahwa saya kenal dia lama itu urusan lain kan gitu. Betul. Nanti teman dekat itu nanti bisa nanti orang mikir aneh-aneh kan gitu kan. Memang Pak Purbaya kan waktu 11 September pidato di Great Lecture. Ketika dia baru 1 hari atau 2 hari jadi dilantik jadi Menteri Keuangan. Jadi orang kaget kok Menteri Keuangan pertama kali pidato di Great Lecture kan gitu kan. Ya itu kan ya namanya juga kita ngundang gitu kan biasa aja. Kita juga nanti ngundang presiden kan gitu kan biasalah. Saya lama di dunia kajian. Jadi saya bukan sebagai teman dekat, melihat ini sebagai pengamat. Ya kan. Nah, saya melihat bahwa Pak Purbaya ini ingin menegaskan kembali yang bahwa kita ini nggak boleh lagi main-main dengan proyek-proyek besar. Proyek besar itu ya tidak boleh, kalau dia itu bisa B2B, business to business, itu proposalnya dari awal udah betul-betul dikaji sehingga nggak bisa pura-pura ini adalah
B2B, business to business, ya kan. Kemudian nanti di kemudian hari ya menjadi beban negara. Karena Betul. apa? Karena itu nanti bisa jadi modus untuk banyak proyek-proyek lain kan gitu. Jadi negara ini cuma ditunggangi. Kan kasihan orang bayar pajak, ya kita PPN nanti misalkan kita bayar PPN, bayar itu, bayar PBB apa masa diambil untuk ngasih orang yang pakai WUS ya. Saya sih senang pakai WUS, saya sering pakai WUS, tapi kita bicara perspektif negara, ini memang kecelakaan sejarah yang buruk nih kereta api cepat ini gitu. Tadi Mas Bang Saganda bilang soal penunggangan. Apakah ada peluang bahwa memang sebetulnya niatnya memang menunggangi APBN? Meskipun kemudian ada bungkus-bungkus pastinya. Saya ini kan 2015 kan sudah mempersoalkan ini bersama Wakil Ketua DPR waktu itu Fahri Hamzah, kebetulan bersama Agus Pambagio yang jadi ahli, tapi juga saya bersama abang angkat saya yang kebetulan dulu itu adalah direktur teknik di kereta api ya, dan kemudian kepala biro perencanaan kereta api ya, Sahrijal Siregar. Ya, kita sama-sama membuat diskusi di gedung DPR waktu itu 5 tahun lalu untuk menolak 2015 saya untuk menolak itu. Jadi kita udah ngasih 10 tahun lalu ya? 10 tahun lalu ya. Kita udah punya proposal penolakan itu ya dari berbagai cara pandang ya, baik dari teknologi, dari kenapa Jepang yang punya proposal kemudian Cina yang menjalankan, kenapa tidak dibuat double track aja di dalam dulu kan waktu kita mahasiswa ada kereta api Parahyangan kan? Iya, betul. Kenapa nggak itu aja? Kalau double track kan bisa 1,5 jam ya. Udah cukup cepat juga dong Bandung Jakarta 1,5 jam. Dibanding Parahyangan yang sampai 3 jam waktu itu. Iya, makanya sekarang kalau misalkan mau dicepatin kan, kalau sekarang kan dia mau buat cepat kan akhirnya sampai Padalarang bukan sampai Bandung. Ya saya kan sering ke Lembang nih pakai bus turun Padalarang. Tapi kalau saya mau turun Bandung nambah lagi 40 menit karena kereta apinya 30 menit, nunggunya 10 sampai 15 menit. Jadi udah lebih bagus lu double track aja kan gitu misalkan. Jadi sebenarnya kita melihat ini dulu kenapa proposal ini sudah banyak pihak yang nentang, tapi Presiden Jokowi tetap memaksakan diri untuk itu terjadi. Betul. Ya kan? Betul. Nah, itu ada apa di balik udang kan gitu. Iya, betul. Kalau saya tidak salah, waktu itu kan Menhubnya Pak Jonan. Ya. Pak Jonan juga menyatakan bahkan secara terbuka menolak kereta api cepat ini. Yang terjadi kemudian justru Pak Jonan yang terlempar dari kabinet. Iya. Tadi Bang Saganda bilang soal Jokowi, apakah sudah saatnya saat ini ketika kita merasa bahwa APBN mulai diganggu-ganggu oleh utang WUS ini untuk mulai memeriksa Jokowi dalam kasus ini? Nah, kalau yang saya lihat kan sebenarnya banyak orang nggak tahu ya. Bukan nggak tahu, banyak orang tidak melihat ini. Misalkan, kapan sih Pak Menteri Purbaya mengumumkan dia tidak mau tanggung utang ini? Yeah. Ini kan baru kemarin. Yeah. Apa kejadian besar sebelum kemarin, 2 hari lalu? Misalkan Presiden Prabowo ketemu Presiden Trump. Iya, betul. Langsung. Di Sharm el-Sheikh ya? Di Mesir kan, dari KTT Gaza. Dan dia bisa dialog langsung, yang selama ini mungkin dia terhambat. Tidak bisa ketemu langsung dengan Trump. Yeah. Ya kan? Nah, dengan dia ketemu dengan Trump, dan dia dihormatin di KTT Gaza, bahkan dia mungkin di mata Trump sekarang sudah lebih hebat daripada dekat lagi bahkan ya? Iya, daripada Sisi Presiden Mesir dan daripada Presiden Turki Erdogan ya, dia lebih dihormatin saya lihat. Jadi dia mungkin keseimbangan politik dia juga harus dia lakukan. Nah, geopolitik ini selama ini kan Indonesia itu dikuasai Cina. Ya, proyek-proyek di Cina, semua Cina tambang nikel Cina, ini Cina. Nah, mungkin itu ada satu keinginan Presiden juga untuk menunjukkan bahwa dia itu dalam konteks proyek Cina ini dia pengen netralisir gitu loh. Jadi mungkin itu yang saya lihat dari sisi geopolitik ya. Jadi itu sinyal dari Menteri Keuangan ini sebenarnya adalah untuk menunjukkan ini kita nggak mau lagi model proyek Cina yang menjerat kita seperti ini gitu loh. Kalau tadi soal jerat-menjerat, apakah kan sering kita sering mendengar kemarin-kemarin itu soal jebakan utang Cina. Yeah. Apakah WUS ini termasuk dan mungkin IKN
itu termasuk ke dalam jebakan utang Cina itu yang dipersiapkan. Ya kalau saya lihat begitu memang. Saya lihat itu debt trap itu debt trap itu terjadi kan karena itu kan proposalnya kan Jepang udah buat. Sebenarnya jauh sebelum Jepang buat. Waktu 50 Dan Jepang tahun. sudah mengadakan ini visibility study bahkan. Makanya itu kan dulu sebenarnya Habibie di zaman dia masih Meristek. Itu kan mau buat juga kereta cepat sebenarnya dari Cengkareng sampai ke Surabaya. Ya kan? Di zaman SBY dari Jakarta ke Surabaya kan gitu kan. Nah Jepang ini kan cuma alternatif aja, dia lihat kalau Bandung berapa. Bandung ini 6,1 miliar US dollar, misalnya kayak gitu kan. Nah tiba-tiba masuk Cina, entah bagaimana kapan buat proposalnya dengan angka 5,1 miliar dolar, kan kira-kira gitu. Tapi at the end kan di atas 7 miliar dolar proyek ini, ya kan? Dan ini kan kelihatan kayak hanya untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa ini kita bangun karena lebih murah dari Jepang, ya nggak? Tapi dia kan tidak melakukan satu dari awal-awal saja murahnya kan kemudian ada tambahan juga. Makanya, tapi kan juga ada aspirasi. Misalkan Ferry Juliantono nih, sekarang Menteri Koperasi. Dulu adalah Ketua Gerindra Jawa Barat. Waktu dia Ketua Gerindra Jawa Barat, dia tuh melakukan demonstrasi berkali-kali menolak kereta cepat. Iya kan, Jakarta-Bandung. Karena apa? Karena dianggap akan merusak lingkungan di sekitar Walini, di sekitar Bandung Barat dan lain-lain, ya kan? Walhi dan lain-lain itu dari segi lingkungan. Ya nggak? Dari segi geopolitik, orang melihat dulu kenapa titiknya mau dikasih di Halim. Di markas elitnya TNI AU. Ya kan? Apakah intelijen Cina memang akan merebut daerah itu pelan-pelan? Itu kan dulu perdebatan awal kalau orang tahu 10 tahun lalu perdebatannya kan gitu. Dan kemudian kan orang melihat bahwa ada terjadi pemaksaan kehendak agar ini jalan at all cost. Ya kalau beberapa pengamat yang merasa dipanggil Jokowi seperti Pak Pambagio itu, ya dia sudah menasihati, tapi Pak Jokowi nggak mau dinasihatin, dia bilang kan, kita lihat di media-media. Jadi sebenarnya semua orang sudah melihat itu, apalagi saya misalkan orang Sumatera, ya saya juga kan merasa kenapa harus terlalu Bandung sentris, Jawa Barat sentris. Ya waktu saya kuliah di ITB di Bandung. Ya, itu kan saya udah mengalami satu kemajuan yang luar biasa dari 5 jam jalan dari Kebun Kelapa Puncak sampai Jakarta, Cilitan masih itu. Tiba-tiba ada ini kereta api Parahyangan yang jadi Argo Bromo waktu 50 tahun Indonesia Merdeka kan. Bukan itu Argo Bromo, Bang. Argo Gede itu bisa 2 jaman, ya kan? Terus Megawati Presiden dia bangun 2003 Cipularang 1,5 jam. Ya, yang orang bilang macet sekarang, iya macet. Tapi kan maksudnya kalau kita mau ngejar nggak macet ya pagi aja habis subuh. Habis subuh kan bisa 1 jam 15 menit. Saya sering coba tuh 1 jam 15 menit, 1 jam setengah udah sampai Bandung gitu kan. Ini kan udah kemanjaan buat apa namanya? Orang Bandung Jakarta. Ya kan. Sementara orang-orang luar Jawa yang pembangunan infrastrukturnya lemah apa segala, itu kan tidak menjadi fokus. Ya kan? Itu yang ini, misalkan di kampung saya kalau mau ke Sibolga itu gimana muter-muter jalan misalnya. Nah, maksudnya kan harus ada keadilan pembangunan. Heavy infrastruktur, heavy industri apa segala kan dibangunnya semua di Jawa. Indonesia apa? Katanya Jokowi itu konsepnya maritim. Ya kan? Betul nggak? Betul. Kan dia bilang apa? Poros maritim. Yang dibangun kenapa kereta api cepat? Ya kan? Betul. Tol laut dong. Ya kan? Sekarang tol lautnya Jokowi mana? Kan nggak ada sampai sekarang. Oke, Bang. Kita kembali ke kemungkinan jebakan utang Cina tadi. China's debt trap itu katanya meniscayakan proksi. Kalau begitu ada dong proksi Cina di Indonesia dalam kasus WUS dan kasus IKN ini. Ya saya nggak tahu dalam kasus ya, tapi teori proksi pasti ada. Ya kan, siapa proksi Cina itu ya gampang nyarinya, ya kan? Itu, Jokowi atau siapa? Ya pasti Jokowi pastilah. Ya kan, tapi siapa kemudian agen-agennya kan ini kan itu kan pasti ada. Ya kalau Din Samsudin cerita sama saya dia ketemu sekjen Partai Komunis Cina apa segala, tiba-tiba di Indonesia dia kepotong ya kan, waktu dia tahun 2015-16 masih dia diangkat Jokowi sebagai utusan presiden urusan Islam apa gitulah. Gitu. Dia berusaha dialog dengan PKC waktu itu, tapi gagal karena di sini ada yang gunting dia. Ini cerita dia ke saya gitu loh.
Jadi agen-agen Cina PKC ini di sini banyak gitu loh. Ya kita nggak usah sebutin, tapi kalau rejimnya Cina ya pasti ya agennya banyak. Oke. Kalau misalnya tadi Abang mengatakan bahwa Prabowo dengan mulai lebih dekatnya dengan Trump itu ada sedikit pergeseran di geopolitik, apakah konsekuensi misalnya Cina marah itu sudah dipikirkan kelihatannya? Loh kita kan politik bebas aktif kan. Okay. Prabowo kan udah bagus, dia dekat sama Putin, dekat sama Xi Jinping, ya kan berusaha dekat sama India Modi, tapi kemudian dia membangun poros Islam, ya kan, kemudian membangun ASEAN, ya kan. Sekarang dia masuk ke babak baru dengan poros Amerika kan. Prancis sudah Eropa ya, Eropa. Ada Macron ya di sana. Ada Macron, ada von yang ketua Uni Eropa, dia ke Belanda kemarin, ke Kanada, sekarang Amerika dia dapat. Dan Amerika sangat respect dengan Prabowo. Jadi saya pikir Prabowo ini ya pasti akan menunjukkan pola politik lain dengan Jokowi yang kiblatnya ke Cina 80% ke Cina kan gitu, ya kan. Nah mungkin Prabowo bisa nanti jadi jembatan dunia kan ini yang. Nah untuk jadi jembatan dunia dia juga harus netral kan, nggak boleh misalkan semua proyek-proyek ini dimakan oleh Amerika, Cina, Cina atau Amerika ya sekarang dia geser lagi dong dikit gitu loh. Nah makanya polanya tadi kenapa pertanyaan Purbaya harus menegaskan, ya dia mau menegaskan bahwa negara sekarang ini negara di bawah Prabowo tidak bertanggung jawab dengan debt trap itu gitu loh. Oke. Begini, pada beberapa kasus di mana satu negara tidak bisa tidak bisa membayar utang, itu Cina mengambil aset-aset yang sudah dia bangun atau misalnya lahan-lahan yang berada di tempat aset itu berada. Saya lupa tuh ada satu negara di Sri Lanka juga, kemudian yang di Pakistan juga Pakistan juga, kemudian yang di Afrika tuh lupa. Iya banyak kalau di Afrika. Kalau misalnya ini terjadi, kemudian kalau WUS kita gagal bayar atau apapun namanya, apakah yang tadi dikhawatirkan ketika misalnya stasiun pertama WUS itu berada di Halim dan itu adalah tanah TNI AU dekat dengan markas TNI AU, itu kemudian terjadi apa yang ditakutkan oleh waktu itu Kasau Pak Agus lah. Ya waktu itu Panglima TNI kan kebetulan menjadi teman saya Pak Gatot Nurmantio kan sering cerita sama saya. Ya bahwa memang itu terjadi satu penetrasi besar ya dari Cina untuk menguasai Indonesia, baik pertahanan kita ya dan lain-lain. Dia cerita dia post factum ya, artinya setelah dia tidak jadi panglima lagi gitu ya. Nah maksud saya itu waktu itu kan kita memang diplomasi presidennya jelek ya. Sehingga dia tidak bisa membalance. Kan kita untuk negara seperti Indonesia ini dibilang kecil juga enggak. Ya kan, dibilang besar juga enggak, tapi sebagai middle power ya, diplomasi yang dilakukan jika pemimpinnya bagus seperti Prabowo ini, maka itu dia akan bisa tidak diganggu dari siapapun. Ya kan, seperti Pak Harto kan. Pak Harto kan dia tidak diganggu. Ya kan, bahkan kita orang-orang Singapura, Malaysia apa segala itu mencontoh Indonesia sebagai punya martabat lah Indonesia. Iya itu. Oke, Bang. Sekarang kita masuk ke dalam sisi-sisi ekonomi dan kemungkinan penyalahgunaan atau apapun itu namanya. Kalau saya sempat membaca, itu kan awalnya Cina mengatakan di catatan Cina sendiri, pihak Cina waktu itu ketika B2B per kilometer WUS itu 17 juta US dollar. Kemudian ketika sampai kepada pihak kita, itu angkanya menjadi 53 juta per kilometer. Kira-kira siapa yang bermain untuk memarkup itu? Ya kalau itu kan tanggung jawabnya kan ada beberapa BUMN ya, yang kemudian ya leadnya kalau nggak salah memang kereta api ya waktu itu, tapi kan ada perkebunan juga ya. Ada juga PTP berapa yang Walini ya? PTP yang ada Walini, ada beberapa ya. Saya pikir terus ada bank-bank yang dilibatkan kan, bank-bank himbara dilibatkan di situ. Nah terus baru China Development Agency atau apa gitu ya, yang terlibat di situ kan. Nah soal dia itu adjustment nilai itu, ya tentu mereka yang adjustment nilai. Adjustment dari 17 ke 53 tapi Bang, 3 kali lipat. Iya, ya bisa aja. Tapi kalau yang jelas kan totalnya itu
18 sampai 20-an triliun kan yang pembengkakan proyek itu. Betul. Jadi sebenarnya siapa yang untung di situ atau siapa yang bermain di situ kan gampang aja ngelihatnya kan, berarti kan yang ini di situ apa namanya BUMN-nya itu ya kan, kemudian presidennya Jokowi ya kan, kemudian infrastruktur kemarin Luhut ada di situ, Rini ada di situ, macam-macam kan. Tapi kan kita belum melihat itu sebagai sebagai unsur crime-nya kan belum unsur korupsinya kan kita belum lihat. Betul. Itu urusan KPK dan kejaksaan dong untuk menyelidiki apakah ada unsur kan. Betul. Kalau yang kita bahas tadi kan soal geopolitiknya sama ini layak atau nggak layak kan gitu. Iya, betul. Itu saya walaupun tadi misalkan harganya di harga yang normal, saya sendiri nggak setuju itu gitu. Karena saya lebih setuju double track untuk Bandung ya, bukan trans seperti WUS ini. Apalagi kalau menurut Abang, harganya ini sudah tidak normal. Dari 17 per kilometer ke 53 juta per kilometer itu sesuatu yang masih masuk akal atau tidak? Banyak kalangan mengatakan tidak. Iya, pokoknya kan saya dulu waktu saya masih sering mengkaji ini, kita tuh termasuk yang termahal di dunia. Ya dibandingin ada di California, kalau nggak salah saya, ada di beberapa tempat ya. Nah, tapi kan orang tetap berargumen kan, bahwa itu topografinya beda, ini beda, ini beda. Ya sehingga jadi sangat khusus gitu ya. Ya kalau kamu dari awal udah memang nggak yakin ya nggak usah kan gitu, ya kan. Kalau dia misalkan bangun double track pakai jalur lama, misal gitu, ya jalurnya Parahyangan, kita kan paling cost-nya itu kan cuma 10% dari yang sekarang 118 triliun itu, ya kan 10% yang berarti kan kamu sekitar 10 sampai 15 triliun udah bisa bangun kereta api yang 1,5 jam, double track tadi, kita udah senang gitu sampai Bandung 1,5 jam. Saya nggak ngerti ya, saya sebenarnya memang ada kebutuhan ke Bandung kalau kereta cepat ada kebutuhan. Tapi saya sebenarnya penikmat kereta api, jadi saya lebih senang kalau Bandung itu di 1,5 jam, 2 jam udah buat penikmat kereta api pasti senang. Kalau lihat okupansi dari WUS yang tidak terlalu hebat juga. Kabarnya rata-rata 40%, artinya sebetulnya ya tidak terlalu banyak juga orang yang perlu ke Bandung dalam 30-40 menit kan? Bukan, itu kan daya beli orang gimana? Oh iya, itu kan 350 ya. Ya kan, kalau saya sering beli yang 250. Ya kan saya milih-milih kan saya kan kalau ini kan pakai tiket.com kan saya milih-milih dapat yang 250, kadang 275. Udahlah saya itu paling sering lah naik WUS karena saya latihan tai chi kan di Lembang kan. Jadi saya sampai pada larang langsung ke Lembang gitu kan tai chi. Saya sering lah gitu naik WUS. Cuma saya mau bilang itu bagaimana kalau orang kaya uang segitu kecil. Makanya orang kaya itu kan banyak yang dia itu main-main ke Bandung. Ya kan? Hanya untuk makan siang lah ya. Ngejajal WUS kan. Yang kedua yang paling banyak saya lihat orang Malaysia. Oh iya. Orang Malaysia itu banyak turis-turis Malaysia itu kadang-kadang Pasar Baru. Mungkin dia ke Bandung juga karena di Malaysia nggak ada kereta cepat, mungkin dia juga pengen gitu. Itu oke aja gitu. Tapi ya nggak akan mungkin dia bisa itu memenuhi kapasitas katakanlah di atas 50%. Nggak mungkin, itu kan mahal sekali. Ya kan? Anggaplah kita kemudian mengasumsikan ada bau-bau korupsi dalam kasus ini. Kira-kira entry point orang yang harus ditanyai lah, bukan diperiksa, apalah itu siapa? Ya, kita mulai aja dari itu kan, pembebasan lahan di sana kan di situ kan. Kemudian kenapa terjadi tadi peningkatan harga, pembebasan lahan. Kemudian baru kita bicara soal konstruksinya, itu kan banyak sekali di situ, baru nanti dilihat kan unsur-unsur konstruksinya, siapa pemainnya di situ. Itu bisa aja, gampang sebenarnya kalau nyelidikin korupsi gampang. Asal ada niat ya Bang ya? Iya, dikasih saya sih selesai itu, saya tahu siapa yang korupsi kalau misalkan ada ya. Gampang, misalnya itu tergantung political will aja. Iya. Political will itu sudah mulai kelihatan ada atau masih menunggu sesuatu yang kita tidak tahu apa? Saya nggak tahu dalam konteks yang WUS ya, tapi kan dalam skala besar-besaran Presiden Prabowo kan kita harus apresiasi, dia habis-habisan kan. Terakhir yang saya lihat dia yang sangat luar biasa itu kan di Bangka. Timah ya? Timah itu kan, Timah sebenarnya bukan timah monosit itu kan, jadi ada tambang-tambang rare earth yang
yang mau dijual diselundupkan ke luar negeri dengan nilai kata Pak Presiden 300 triliun. Ya itu yang dicek itu baru Bangka doang, belum Belitung, belum lagi yang ada di mana-mana. Jadi artinya Presiden kita ini memang sekarang sangat getol soal korupsi. Jadi bisa aja setelah Pak Purbaya mengumumkan tidak ikut terlibat, maka kemudian macet pembayaran ini karena apa? Kan ada langkah-langkah lanjutan ya. Dan antara juga belum berani untuk ngambil risiko bayar cicilan bunga dan utang, ya kan macet. Mungkin kalau macet kan kemudian ada orang nyanyi dong. Iya betul. Ya kan? Kenapa saya belum dibayar? Kenapa saya belum dibayar? Saya kan supplier ininya kerikil, saya kan supplier ini. Itu baru masuklah nanti laporan masyarakat. Kan gitu. Baru nanti ada KPK atau jaksa bisa masuk. Gitu. Kita kembali sekarang ke Pak Purbaya, orang yang awal tadi kita kita jadi ke apa ya, ke keasikan ngomongin Wus ya. Iya, habis di Madilog nih asiknya muter-muter nih. Minum lah. Harusnya kopi, tapi nggak tahu nih udah datang belum kopi. Mana. Bang, begini Bang. Ada yang mengatakan bahwa penunjukan Pak Purbaya sebagai Menkeu itu tidak ansih urusan ekonomi, tetapi lebih pada satu pertanda politik, adanya pergantian, ya katakan sajalah pergantian mazhab lah atau pergantian apa. Abang sepakat dengan ini? Ya sangat lah, karena kan dari awal memang Pak Presiden kan sudah ingin ada Menteri Keuangan yang versi dia kan. Cuma kan saya lihat politiknya itu waktu dia jadi presiden itu kan dia harus berunding, ya kan, sehingga Bu Sri Mulyani dipertahankan, ya kan menjadi menteri. Tapi itu kan kemudian bertabrakan dengan strategi Pak Prabowo untuk dia lebih ekspansif, tapi terukur, ya kan. Mazhabnya ini lebih Keynesian, lebih New Deal-nya Roosevelt dulu. Tidak Milton Friedman ya? Tidak, sebenarnya si Purbaya juga berguru sama Milton Friedman, tapi nanti saya jelaskan yang lain. Jadi sebenarnya Presiden ini punya pikiran kalau daya beli masyarakat digelontorkan uang besar, maka kemudian masyarakat itu demand-nya meningkat, maka dia kemudian ekonomi akan tumbuh, dan Presiden memikirkan itu 8%. Itu kan satu mazhab aja, ya mazhab. Nah, Sri Mulyani nggak cocok di mazhab itu, karena dia orang yang suka uang itu diketat, ditahan, disimpan di bank, di BI, dan lain-lain, sehingga uang beredar itu sedikit, ya sehingga apa? Sehingga ekonomi terkendali dengan inflasi yang rendah. Agar apa? Agar stabilitas ekonomi, stabilitas fiskal, terjaga. Itu mazhab dia, nggak ada masalah. Ini cuma beda mazhab aja. Nah, Presiden baru berhasil itu mengganti dia dengan Pak Purbaya, yang sebenarnya mungkin mazhabnya di tengah, tidak terlalu Keynesian, si Purbaya ini. Cuman dia itu loyalis kepada Presiden. Dia siap mengamankan bagaimana daya beli itu atau perputaran ekonomi itu bisa meningkat, misalkan dengan cara moneteris. Kemarin dia pindahkan uang yang disimpan Sri Mulyani di BI, 2 triliun dia ini ke Himbara, dan kemudian sekarang kita lihat ada efek. Ya, walaupun banyak kritikus bilang, lu buang garam di laut, ya kan, ngegaramin laut, karena kita ada 2.200 atau 2.400 triliun dana nganggur di bank. Ya kan, itu semua orang boleh negative thinking. Tapi kalau kita periksa, ya sekarang terjadi cost of fund menurun rata-rata sekitar 1%, 2%. Kemudian dana orang-orang kaya, ya yang disimpan di bank juga bunganya diturunin. Nah, itu kita harapkan nanti kemudian rakyat berani pinjam uang. Selama ini kan rakyat nggak berani pinjam uang, pelaku-pelaku usaha. Karena kalau terlalu mahal, bagaimana cara dia ini? Bagaimana untung juga kan? Bagaimana untungnya kan kalau marginnya terlalu tipis. Yang kedua juga kita lihat bahwa pelaku-pelaku ini dirut apa segala, ya terpaksa bergairah karena Menteri Keuangannya melakukan intervensi. Lu dirut, jangan nongkrong aja dong. Ya kan, lu kerja keras nih cari klien. Jangan bilang, susah sekarang orang. Nah, susah mah pasti susah. Tapi ya lu cari dong. Kan gitu. Belum lagi kalau dia nanti kaitkan dengan UMKM dan koperasi kan, itu kan jadi akan
multiplier efeknya itu cukup besar dan Prabowo akan senang gitu loh. Oke. Ada yang mengatakan bahwa Purbaya ini adalah, katakan saja, mata dan telinga Pak Prabowo, Presiden Prabowo. Seberapa besar kalau dalam, katakan saja dalam pandangan Bang Syahganda, seberapa besar tingkat kepercayaan Prabowo kepada Pak Purbaya dibandingkan dengan kepada, katakan, menteri-menteri ekonomi lain? Maksudnya, saya pikir kalau kementerian itu kan dia ini ya, kalau Menteri Keuangan itu memang sentral lah di seluruh dunia ya. Apa namanya zaman ya kemarin misalkan di Amerika waktu zaman Janet Yellen itu kan juga dia sentral di tangannya si Biden waktu zaman Biden semua sentral kan kita lihat di mana-mana sentral, Menteri Keuangan sentral, nggak ada masalah. Nah tapi bahwa soal kepercayaan itu saya lihat kan Prabowo ini kan memang banyak orang-orang yang pinter-pinter, saya lihat menjadi kepercayaan dia, ya pakai bidang nih, ini bidang ekonomi, keuangan, ini Purbaya saya lihat. Tapi saya lihat lagi ada rapat tadi kan, saya lihat di sebelah presiden kan rapat yang tadi di istana kan ada Purbaya, ada juga si Brian. Ya kan? Pendidikan. Karena tinggi, ini apa? Karena dia orangnya cerdas juga, profesor, ahli teknologi. Tamatan Jepang gitu kan, ini tamatan Amerika, misalnya kayak gitu. Nanti dia cari lagi siapa. Jadi saya pikir dia mendistribusikan itu based on topiknya ya. Jadi kalau topiknya ini atau sektornya itu keuangan ya pasti Purbaya. Tapi nanti kalau sektor koperasi dia pasti sangat percaya pada Ferry Juliantono karena Ferry Juliantono kadernya Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi dan kemudian pemimpin Dekopin, pemimpin KUD. Di mana Prabowo Ketua Dewan Pembina Koperasi Unit Desa, induknya, dan Ferry sebagai sekretaris kan gitu. Jadi dia tahu ini siapa jago-jagonya itu. Jadi saya pikir kepercayaan itu nggak akan punya makna kalau dia tidak dikaitkan dengan teknokrasinya, skillnya. Bang, begini. Pak Prabowo, kalau saya menyimpulkan dari apa yang Abang katakan adalah seorang leader yang ingin agar orang-orang yang diberikan otoritas di bawah dia, menteri-menteri, itu adalah orang-orang terbaik di bidangnya. Sepakat? Dan untuk saat ini ada Brian di pendidikan, ada Purbaya, koperasi, ada Ferry di koperasi, ada Purbaya di keuangan, ada yang lain mungkin ya yang belum kita sebut. Yang lain-lain kan belum, katakan saja, belum merupakan yang terbaik di bidangnya. Kapan semua ini akan diganti dengan orang-orang terbaik sehingga Indonesia kemungkinan besar di 2029 itu dapat mencapai pertumbuhan 8% yang diinginkan kita? Ya berat, itu berat. Sangat berat karena apa? Karena demokrasi kita ini kan demokrasi barbar yang kemarin kan menghasilkan rejim yang sekarang. Jadi berat buat presiden itu untuk melanggar konsensus kan setiap mereka mau kuasa kan konsensus. Konsensus dengan Jokowi, kata orang lu parcok, ya kan harus ada kekuasaan yang dibelah sama mereka dong, ya kan. Ada lagi Golkar, ada PAN, ada AHY, ASBY, Demokrat, apa segala. Jadi saya pikir itu kan konsesi-konsesi itu. Nah problem pokoknya ini memang bagaimana politik yang based on partai ini, ya itu bisa dirubah menjadi politik berbasis kinerja, ya kan? Bisa nggak ke depan itu partai-partai itu juga bangga dengan ukuran kinerja, bukan bangga dengan ukuran sok-sokan gitu loh. Ya kan? Nah, kita udah bisa melihat ketika habis 25 Agustus kerusuhan kemarin, kita lihat misalkan DPR itu dibersihkan dan membersihkan diri. Ya, kebetulan saya ada menteri yang telepon saya, "Gar, nih gue baru balik dari Papua. Ini anak buah gue di DPR, gue pecat nggak ya?" Dia ngomong gitu waktu isu pemecatan DPR kemarin kan. Nah, saya ditanya saran untuk pecat atau nggak pecat tuh anak buah dia yang di DPR. Nah, jadi mereka melakukan pembersihan karena dia lihat presidennya ini ingin semua bersih lah ya. Bersih dan mentalnya berubah dari era Jokowi. Kalau era Jokowi pemalas, cari uang, ya kan cawi-cawi apa segala. Maka muncullah ya kayak Bahlil gitu-gitu loh yang kayak mungkin di PAN ada Yandri atau apa segala yang memang dia tuh
kualitasnya memang pas-pasan, tapi karena kekuasaannya besar. Tapi yang paling penting kan kalau mereka mau berubah, misalkan Bahlil saya lihat berubah, Yandri mungkin nanti berubah, atau siapa misalkan gitu. Kalau mau berubah untuk semangatnya, spiritnya seperti Prabowo, ya kerja keras terus dengan ini siang malam, kadang-kadang Prabowo kita lihat Sabtu Minggu rapat apa segala. Iya, betul. Itu kan bisa aja mereka berubah gitu loh. Apakah tidak kita balik Pak Prabowo-nya yang kemudian dengan tanda petik menekan agar pembantu-pembantunya bisa sekomit dia untuk kebaikan Indonesia ini? Tidak kemudian terlalu banyak nggak bisa. Tenggang rasa lah atau apapun namanya. Nggak bisa, karena kan beda jalur. Misalkan kita punya Pak Prabowo, kita punya juga Soeharto dulu. Misalkan. Yeah. Soeharto dia kudeta, Soekarno itu. Yeah. Dia kudeta, dia buang semua. Orang-orang lama. Total. Dia masukin orang-orang baru kan. Itu kan revolusi seperti kata Hairil Anwar. Menegakkan sebuah bangunan setelah menghancurkan bangunan sebelumnya. Iya, kan? Iya, tapi kan dia kan ngerebut. Kan? Yeah. Kalau ini kan enggak, bersama-sama. Oke. Kan demokrasi. Iya, oke. Konsekuensi demokrasi saya bilang tadi, ketika barbar, pasti ada konsesi. Yeah. Jadi memang maksud saya kan karena pertanyaan dari Kang Wawan ini kan bisa cepat nggak? Saya bilang nggak bisa cepat. Tapi apakah Prabowo melakukan? Dia lakukan. Berkali-kali saya diundang di podcast ini. Saya nyerang Budi Ari, ya kan saya nyerang beberapa menteri-menteri yang ini Sri Mulyani, terlempar kan gitu. Artinya memang benar sama sejalan, bukan kita dengar kita di sini nanti Madilong jadi GR kan. Tapi bahwa dia juga boleh lah GR sedikit. Ya GR boleh. Tapi maksudnya artinya maksud saya kita bisa melihat dia ini orang baik, orang benar. Pengen membenarkan Indonesia, cuman memang ada problem gitu aja. Kalau Sri Mulyani kan punya semacam penanda, simbol gitu ya di mata dunia. Sementara Pak Purbaya mungkin karena urusannya waktu juga belum. Apakah kita bisa mengatakan bahwa pergantian dari Sri Mulyani ke Purbaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo ini untuk katakan saja menegaskan bahwa Indonesia sedang ingin menggantikan simbol-simbol bahwa di sini ada Washington Consensus yang dulu disimbolkan oleh Sri Mulyani justru. Ya kalau yang saya lihat ini kan gini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kan pengen mengembalikan marwah negara. Ya kan? Jadi negara itu tidak bisa diatur oleh asing. Kan dia berkali-kali mengatakan itu. Ya kan, jangan sampai mahasiswa pemuda semua LSM ditunggangi asing, kan sering ngomong gitu. Nah, untuk itu maka dia tidak mau misalkan lembaga-lembaga seperti IMF, World Bank segala itu bisa mendikte-dikte Indonesia. Tentu kita butuh mereka sebagai konsultan, jaringan, finance, segala. Boleh dong, ya kan? Ya, mitra lah ya. Mitra, mau JP Morgan, mau Standard & Poor, segala. Itu kan sebuah negara. Tapi kita jangan didikte, itu intinya. Nah, kalau dulu zaman Ibu Sri Mulyani, kan orang berasumsi bahwa dia ini kan agennya IMF, agennya World Bank dan lain-lain yang bekerja di Indonesia. Karena waktu dia ada kasus tahun 2005 atau 2008. Ini apa namanya Bank apa tuh? Di Century. Kan dia diselamatkan, diselamatkan oleh IMF kan gitu. Nah itu kan kita mau lihat bahwa presiden kita bilang, ya kan, I'm the boss. Ya kan, saya pemimpin, I'm the leader. Nggak boleh ada orang lain. Misalnya tiba-tiba dia bisa, kalau istilah Kwi Kianji kan dulu, zaman Kwi Kianji jadi Menko, dia bilang ini Sri Mulyani bisa lapor langsung nih ke IMF segala, betul. Apa yang saya lagi rapat. Dia bilang gitu. Ini Kwi Kianji ya, bukan fitnah saya. Ini nanti orang pikir kita fitnah kan, itu baca aja buku-buku pengakuannya. Kwi Kianji kan, Kang Darmo ngikutin kan. Iya, betul. Jadi saya pikir Prabowo ini pengen kita solid dalam sebuah negara. Baru dia yang berunding. Ya kan? Baru nanti perundingan itu dikerjakan. Nah, tipe Purbaya ini, meskipun dia tamatan dari Amerika, kaliber, Purdue University dengan cum laude dengan 3 tahun, sudah doktor, jenius sekali kan, berarti kan. Itu dia tetap loyal pada presidennya. Dia nggak langsung tiba-tiba cari jalur internasional untuk
bagaimana dia bisa punya permainan lebih globalis. Iya. Nah, dia lokalis gitu. Jadi saya pikir itu membuat Prabowo kan nyaman kan. Kan Bu Sri Mulyani juga setahun terakhir bersama-sama Pak Prabowo, ya. Dia ikut kabinet, kemudian sampai setahun sebelum digantikan oleh Pak Purbaya. Apakah Abang menangkap indikasi bahwa Pak Prabowo menangkap sinyal ketidakloyalan dari Ibu Sri Mulyani sehingga kemudian diganti? Ya kalau melihatnya saya nggak ini ya, tapi ketika Pak Purbaya menjelaskan dialog dia dengan presiden sebelum dia menteri, terutama waktu ada forum ekonomi di istana sekitar 3 bulan lalu, 4 bulan lalu itu, kan itu yang dia tunjukkan di kemarin di Great Lecture itu kan, di mana ada grafik uang itu ya hilang dari peredaran, berkurang dari peredaran, ya kan? Itu yang saya bilang tadi kan, apa istilah loyal nggak loyal? Ya artinya presiden maunya uang itu beredar kan kira-kira gitu. Tidak idle ya? Tidak idle. Ini sementara ditunjukkan oleh Pak Purbaya. Jadi bukan saya ngomong, tunjukkan bahwa itu uang tidak beredar dalam grafik yang dia Kang Wawan nonton juga kan di situ. Jadi artinya sebenarnya itu kalau kita anggap sebagai salah satu indikator bahwa ini tidak terlalu mendukung keinginan presiden, ya dia ini tetap berpegang pada mazhabnya, ya kan? Ya itu tadi ya udah nggak cocok. Kalau saya jadi Bu Sri Mulyani saya nggak minta dipecat, saya minta mundur. Nggak menunggu dipecat ya? Nggak menunggu, karena buat saya itu saya kalau nggak suka sama orang, nggak suka maksudnya sama pikirannya ininya, saya itu nggak akan mau diajak gabung. Itu kan prinsip ya. Kita ini kan pride ya. Kita apa sih yang paling tinggi dalam falsafat kemanusiaan itu kan hanya martabat kita. Iya, betul. Itu. Oke. Apakah bisa dikatakan bahwa Pak Purbaya ini adalah, katakan saja, personifikasi, mungkin begitu, personifikasi dari garis Prabowonomik yang sekarang sedang... Saya pikir nanti bisa dia menjadi bagian inti untuk Prabowonomics itu. Kan orang banyak, dia sih bukan ahli fiskal. Orang kan ngomong gitu. Iya, betul. Ya kan, fiskal itu kan, sekarang kita bicara fiskal ya. Kan udah dikunci-kunci semua. Iya nggak? 20% pendidikan. 0,5% research. Sekian persen kesehatan. 2% mungkin, sekian persen kesehatan. Kemudian sekian persen transfer daerah. Kan itu fiskal kita kan udah lama. Itu. Jadi memang ruang fiskal kita kan terbatas. Jadi sebenarnya kalau orang masih ribut, ini dia nggak nyinggung fiskal, itu mah Purbaya pasti ngerti dong. Ya kan? Tapi dia kemarin kenapa pertama kali gebrakan dia adalah lebih monetaris, ya memang ruangnya di situ dia lihat. Ada ruang, uang disimpan di BI mengendap begitu saja. Mengendap, dia tarik. Nah orang-orang nggak suka, itu memang sudah pakem. Bahwa uang itu sebagai mirroring, barter daripada kapitalis-kapitalis asing yang beli bond, beli apa di Indonesia, dia takut dong untuk nanti kalau itu kan pikiran orang, silakan pikiran Pak Purbaya, dia yakin uang ini lebih bagus diputer. Kan gitu. Pak Purbaya juga menyatakan akan mengurangi TKD, transfer ke daerah, yang kemudian dikatakan saja ditolak oleh sekian banyak, paling tidak 18 18 gubernur, kemudian kemarin Apkasi, Bang Bursa juga melakukan penolakan. Apakah bisa dijelaskan mengapa TKD ini harus dikurangi atau mungkin dipersulit? Sedangkan kan itu dana ke daerah. Itu kan sebenarnya kan memang rencana efisiensi ini kan memang dari awal pemerintahan Prabowo. Ya jadi waktu di acara masih Sabang Merauke Circle ya, kita belum buat grade. SMC ya. SMC itu kan Pak Dasko pidato, saya undang bulan Januari itu, 7 Januari 2025. Dalam pidatonya Pak Dasko itu dia menjelaskan ada 42 triliun. Uang hanya mau dibelikan ATK. Oh, alat tulis kantor. Alat tulis kantor. Jadi bau korupsinya menyengat ya? Ya itu ditarik ke korupsi oke lah. Nanti nggak usah dulu ditarik korupsi. Tapi incredible. Orang 42 triliun di zaman paperless. Di zaman orang pakai HP, pakai ini. Kemudian dicari lagi. Iya. Ya kan?
Kalau Pak Bursa Sarumbi cerita sama saya, hancur kan di tempat gua di Lahat. Kenapa, Sa? Irigasi baru dibangun hancur. Sekarang dia cari uang sendiri muter 300 miliar untuk bangun memperbaiki irigasi ya, ini. Di luar uang dari Kementerian PU, padahal itu kan harusnya anggaran pusat kan gitu kan. Jadi maksud saya itu, memang selama ini Indonesia ini dikelola secara tidak efisien. Sudah 10 tahun orang itu kerja, baik pemimpin daerah dan pusat, dan birokrasinya itu, orientasinya itu bukan pengabdian. Memperkaya diri? Iya bisa jadi. Dan tidak ideologis. Itu bisa dibuktiin. Pak Bursa cerita sama saya, berapa persen ini? Waduh, dia nggak mau, udah tinggi sekali lah. Kalau saya merujuk pada KPK aja dulu, rata-rata 50% itu menguap. Ya kan? Infrastruktur dan lain-lain. Jadi wajar dong kalau Pak Purbaya dipengen kita efisien dong. Betul. Kan dia bilang ini uang bukan uang saya. APBN ini adalah seperti kantong darah yang kita harus salurkan kepada orang yang tepat. Kalau pas ini orang sakit masuk rumah sakit, betul. Nah, jadi kelihatan dia mau cari pola baru. Misalkan kalau kelihatan keluhan nih, misalkan bupati saya lihat, ini saya lihat Pak Bursa itu ribut kemarin. Dalam suatu podcast saya lihat dia mengkritik Purbaya, kenapa lo tahan TKD? Tapi waktu saya ada sebuah harian nasional yang saya baca laporan dia tentang bupati-bupati keluhannya terhadap TKD. Model keluhan, model Masinton Pasaribu. Di bupati juga? Kampung saya, di Bupati Tapanuli Tengah. Dan saya sudah selidikin ke Pak Ijek, mantan wakil gubernur di Sumatera Utara. Itu benar nggak Masinton ngomong gitu? Benar Bang, dia bilang. Kalau Tapanuli Tengah memang sumber PAD-nya hampir nggak ada. Ya nggak? Tapi kalau Pak Bursa banyak ya. Dia kan walaupun dia menyuarakan kritik terhadap Pak Purbaya, tapi kan saya tahu dia ketawa-ketawa, senang. Karena apa? Karena dia memimpin kabupaten yang kaya raya. Ya kan? Ada batu bara, ada minyak, ada sawit, ada apa. Nah mungkin di sinilah kesempatan refleksi. Ya ini mudah-mudahan Mendagrinya ini lebih agresif. Pak Tito ya? Ya, untuk mengevaluasi yang mana sebenarnya. Yang ini memang tadi butuh darah segar cepat disuntik gitu. Kayak Masinton mungkin harus diperhatiin. Jadi jangan kita selalu ributnya di makro terus, enggak dong. Karena hal-hal itu kasuistis tadi kan? Iya dong, kelihatan. Kalau memang Masinton Pasaribu, ya kan kamu ini memang betul-betul tidak ada PAD, ya kan kesulitan PAD, ya tentu Menteri Pak Purbaya kan pasti akan, nggak mungkin dia tahan, nggak mungkin dong. Nah tapi dia lihat lagi yang mana yang tidak efisien kan gitu. Terus pikirnya evaluasi agar daerah-daerah itu dalam manajemen pembangunan kota kabupaten itu bisa dia itu sungguh-sungguh gitu loh. Inilah refleksinya. Tapi kalau mau saling baku hantam yang ini, pokoknya lu enak aja menteri apa, itu lain lagi. Tapi saya bilang, saya udah kenal nama Bursa kan, udah kita kenali nama Pak Purbaya kan waktu acara kita di Bidakara itu, Grand Lecture. Pak Bursa udah dialog langsung dengan Pak Purbaya. Nah Pak Purbaya berjanji akan mengembalikan uang itu kepada bupati-bupati. Nah ini kan tinggal bagaimana yang tadi, siapa yang butuh serius, cepat gitu loh. Dan itu menuntut pengusutan lah yang cermat ya. Kabupaten mana yang perlu, kabupaten mana yang tidak. Ada observasi, ada investigasi kan gitu. Misalnya kalau di Pati yang ribut kemarin memang butuh cepat. Jadi jangan orang nggak kerja. Ya kalau menterinya ini kan berarti kan dia presiden minta begitu, minta efisiensi, bisa minta evaluasi supaya apa? Supaya kita punya uang yang memang nanti untuk proyek-proyek yang seperti MBG apa segala gitu loh. Yang mengatakan bahwa pergantian dari Ibu Sri Mulyani kepada Pak Purbaya itu untuk melakukan dekonstruksi kekuatan Jokowi di sisi fiskal, di sisi keuangan. Apakah benar seperti itu? Ya kalau yang sampai situnya saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas itu bahwa
ketika Pak Purbaya jadi menteri kan langsung dia umumkan dia tidak mau tanggung itu wus. Iya, betul. Iya kan, itu kan sudah bisa disebut sebagai dekonstruksi. Bisa juga apa namanya tuh, pokoknya diputus lah gitu ya, itu diputus antara masa lalu dengan masa saat ini sekarang, ya kan? Nah, bisa jadi begitu saya pikir ya. Kalau berkaitan dengan ini, kan tidak sedikit juga kalangan ilmuwan ya, ada dari Indef saya baca, ada dari LPEM UI, kemudian ada juga dari kalangan pasar modal, salah satunya adalah Profesor Ferry Latuhin yang hampir setiap hari itu mengkritik. Iya. Ya. Apa yang bisa kita lihat dari kritik ini? Apakah memang substansial atau mungkin lebih pada hal-hal yang sifatnya mungkin pribadi atau apa? Enggak, itu mazhab aja. Itu let it happen lah. Maksudnya biarin lah. Kan namanya orang kritik. Cuman kan kalau teman-teman ekonom ini ikhlas, ya kan? Yang penting kritik itu kritik yang fair, yang konstruktif. Kenapa ada istilah ikhlas dan konstruktif buat saya? Memang kalau anak teknik, terutama anak ITB, ya kalau dia jadi Menteri Keuangan seperti Ridza Ramli, ya seperti dulu zaman Habibie itu Bambang Subianto, ya itu cara berpikirnya beda sama ekonom yang dia itu dari awal sekolahnya ekonomi. Karena seperti Purbaya, Ridza Ramli, Bambang Subianto, dulu ada Umar Juoro, ada siapa sekarang misalnya gitu. Umar Juoro Cides. Itu kan cara berpikirnya itu kan problem solver. Jadi kita ini kalau anak-anak yang teknik itu kalau lihat persoalan kita nggak langsung mikir teoritiknya dulu, konsepnya dulu. Ya kan Pak Ferry kan nggak enak saya nggak di panel sama dia ya di sini ya. Kan dia bilang ini melanggar teori-teori ekonomi kan gitu saya lihat di dalam podcastnya dia kan. Ya sering memang. At the end apa sih yang kamu mau? At the end itu kan yang paling penting kan kalau cara pikir problem solver ini kita memang ada persoalan daya beli di masyarakat. Kita jangan nunggu konsep-konsep dulu bagaimana ini bagaimana itu bagaimana. Ya kalau sebagai problem solver Purbaya langsung ini uang pindahin dulu. Kan itu problem solver. Nah, tentu kita tidak anti teori, tidak anti konsep-konsep ekonomi. Nanti tentu akan dipandu juga, gitu. Selama Indonesia ada, itu kan kebanyakan menteri-menteri keuangan datangnya dari UI, katakan gampangnya. Kemudian tiba-tiba, ya nggak tiba-tiba juga di zaman Habibie juga pernah, gitu kan. Kemarin Pak Ridza Ramli juga menteri perekonomian. Tiba-tiba kemudian berganti kepada para teknokrat. Apakah itulah yang kemudian sebetulnya berada di belakang semua ini? Semua kritik ini semua? Oh, ya pasti ya. Maksudnya kalau anak UI kan pasti dia nggak suka bidang-bidang yang dia utama, ekonomi, kesehatan, ya dokteran itu diambil anak ITB misalnya gitu kan. Nah, yang anak ITB pernah lakukan, misalnya gitu ya, ini khusus supaya jangan nanti nyebar teknik mana-mana kan gitu kan. Waktu zaman Habibie, kita itu hancur ekonominya. Ya nggak? Nah, Pak Habibie itu out of the box, dia ambil Menteri Keuangannya anak ITB, ya Bambang Subianto. Dia bisa merecovery dolar waktu itu dari 16.000 ke 10. 16.000 kan 16.000 sekarang ya supaya rakyat tahu dari 2.000 jadi 16.000. Iya betul. Iya kan? Kemudian ekonomi minus 3%. Ya kan? Kemudian rakyat menganggur di mana-mana. Tapi kerja anak-anak ini ya Habibie dan Bambang Subianto plus Adi Sasono dulu anak-anak ITB Muslimin Nasution di Kehutanan itu kan bisa merecovery cepat. Iya. Ridza Ramli zaman Gus Dur juga gitu. Ya kan? Bagaimana pertumbuhan pedesaan apa segala ya. Itu kan dilakukan cepat gitu. Nah, sekarang muncul lagi sih Purbaya. Ya enggak? Nah, kalau menurut saya Purbaya, Ridza Ramli, Bambang Subianto itu segaris. Nah, kalau yang Budi Gunawan Sadikin, Budi Sadikin, kesehatan, memang itu buat saya nggak pantas jadi ngambil anak UI. Itu kan jatahnya anak UI lah, atau anak-anak
kedokteran lain lah, Kedokteran, gitu iya. apa segala. Jadi ini yang memang sebenarnya itu apa namanya udah sangat sektoral, ya Iya. benar nggak? Iya, Ya kan? betul. Kesehatan. Kesehatan itu kan Iya. kalau pembangunan ekonomi ini kan bisa orang misalkan Betul. di Malaysia dulu anak sastra namanya Anwar Ibrahim jadi Menteri Keuangan. Iya, Dia anak sastra loh. Iya. Sekarang Perdana Menteri kan. Iya. Dia pernah jadi Menteri Keuangan dan Malaysia Ya, tumbuh berkembang. Jadi maksudnya kalau pembangunan ekonomi itu kita misalkan tidak usah kayak tadi misalkan disinyalir seolah anak UI ini pokoknya nggak boleh dong. Kan Iya. Tapi kalau kesehatan saya setuju diganti itu Budi Sadikin karena itu memang jatahnya anak-anak di sektor kesehatan lah gitu, orang farmasi kayak orang itu lebih kesehatan. Inilah ya lebih apa tadi lebih spesifik gitu. Itu mesti ada keahlian khusus orang yang ngerti dari awal tentang kedokteran tentang ini ya. Tapi kan nggak tahu Jokowi pengen dia jadi Menteri Kesehatan kan gitu. Oke, Bang, begini. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari kemarin, itu kan beredar kuat kabar bahwa Pak Purbaya, keluarganya, mendapatkan pesan teror. Ada kiriman darah lah ya. Pertanyaannya saya adalah bukan soal itunya. Tapi akankah itu semua mempengaruhi komitmen Purbaya misalnya atau keberanian Purbaya, kalau saat ini kita sebut berani, sepengetahuan Abang selama berinteraksi selama ini? Ya, saya kan mengenal dia itu kan ada yang istilahnya mengenal langsung, ada mengenal karena interseksi kan. Teman saya jadi teman akrab dia kan gitu kan. Karena saya SMA 1 Bogor, dia SMA Regina Pacis. Iya kan di jalan yang sama, cuman berapa ratus meter kan sekolah kita. Teman-teman saya, teman-teman dia, satu angkatan saya sama dia, ya kan? Saya di ITB, dia di ITB, teman-teman saya teman dia. Saya punya teman akrab sekali, teman akrab dia namanya Lendo Novo, misalnya gitu. Ya kan almarhum, misalnya gitu ya. Teman ke teman gitu. Jadi saya tuh ngerti tentang dia gitu loh. Bukan karena ini sok bela atau apa, enggak, ngerti aja. Saya ngerti. Dan dia itu kan direkrut oleh abang angkat saya, Yusman SD. Yusman Safi Jamal, bekas Menteri Perhubungan untuk masuk ke Luhut. Karena Yusman tuh sama Luhut akrab kan gitu. Tapi sebelum di situ dia 5 tahun di Hatta Rajasa. Ya kan di mana saya 2 kali ngundang kan. Sekali saya ngundang di alumni ITB di Jakarta, sekali saya undang di Bandung Sabang Merauke Circle di ITB saya buat acara di mana dia pembicara di dua tempat tuh. Kan kita saling melihat bahwa dia nih yang paling saya kagum sama dia ini adalah dia itu nggak pernah maling. Selama ini? Iya, di antara semua pejabat-pejabat udah mulai senang maling, kan gitu kan? Iya nggak? Ngelihat orang dari masih saya paling enak ngelihat orang satu, lu maling nggak sih? Gitu loh. Di dalam konteks negara. Iya, betul. Ya kan? Kalau dia nggak maling, berarti di orang national interest, bukan personal interest. Betul. Nah dia nggak pernah tuh saya intip ya, karena saya punya teman-teman, ya saya nggak mau sebut nama-nama kan. Yang saya sering sebut dulu alumni ITB hitam, saya bilang gitu, karena kejebak pada flexing, kemewahan apa segala. Ini anak saya lihat tetap bersaja, ya kan, makan pinggir jalan, apa segala, ya dia nggak mau maling. Nah itu modal dasar, ya kan. Kalau pintar orang oke lah, ya kan, semua orang bisa pintar. Orang setengah pintar belajar jadi pintar, tapi kalau godaan iman tadi, itu yang penting. Dia di situ lolos, makanya saya kagum sama dia di situ. Gitu. Dengan keimanan yang kuat tadi, iman tentu dalam tanda petik kita ya. Dengan iman yang kuat, dengan komitmen yang teguh pada bangsa, akankah dia takut dengan teror-teror semacam kemarin? Cuma dikasih darah. Menurut saya enggak. Menurut saya enggak. Ya misalkan Lendo Novo dulu teman akrab dia yang udah almarhum itu waktu dia jadi staf khusus Menteri BUMN, itu juga teror mau dibunuh, tapi mereka tuh nggak takut gitu. Jadi orang kalau udah nggak maling, ya yang penakut ini kan maling. Maling betul. Ya kan, karena dia salah. Ya? Bukan, karena jiwa kita, hati kita. Ini karena baru pulang umroh nih, jadi bicara hati dikit ya kan. Jadi kalau saya mendapatkan hikmahnya kan. Kalau kamu udah maling, kamu menikmatin uang haram, kamu jadi penakut gitu loh. Jadi siapa sih orang pemberani? Orang pemberani bukan karena kamu punya pistol, punya senjata, enggak.
Orang pemberani adalah ketika kamu tuh nggak pernah maling, nggak pernah mencuri hak orang. Maka kamu nggak ada ketakutan, ya kan? Iya, Jadi iya, Purbaya menurut saya sih, karena dia nggak pernah maling, nggak pernah ini, ngapain dia betul. takut gitu loh. Betul. Di teror ya teror apa? Dia nggak punya kesalahan. Kalau misalkan orang yang maling kan, berarti kan ada rekam jejak. Iya, betul. Bahwa dia korupsi apa segala gitu. Dan dia tak ketakutan rekam jejaknya itu kemudian tiba-tiba muncul ya. Muncul, iya. Gitu. Bang, satu hal lagi nih Bang, apa tadi saya lupa ya. Oh iya, ada yang mengatakan bahwa Pak Purbaya ini pernah menjadi apa ya, dimentori atau mentornya adalah Pak Luhut. Apakah benar seperti itu? Sehingga kemudian kan ketika gosip bahwa beliau itu mentornya dulu Pak Luhut, sementara Pak Luhut begitu dekat dengan Pak Jokowi, orang kan bisa menyaksikan, katakan saja loyalitasnya tidak 100% pada Prabowo. Saya punya teman di lingkaran Pak Luhut itu, ya 3 orang yang sangat saya pernah akrab lah, termasuk Purbaya baru akrab lah ya. Tapi dulu ada 3 lah total itu, anak ITB. 1 Yusman SD. Yusman Syafi'i Jamal tadi. Itulah yang dulu merancang semua, salah satu lah yang merancang kekuasaannya Pak Luhut itu. Iya. Ya kan, menata mengapa itu. Ya. Satu lagi namanya Ridwan Jamaluddin. Ridwan Jamaluddin. Ya kan? Iya. Yang terakhir dia jadi Dirjen Minerba. Itu teman main saya, kuliah, ya kan. Satu lagi Purbaya. Yang sekarang itu dari 3 orang itu, ya 3-tiganya itu sebenarnya tumbuh berkembang 10 tahun terakhir di Pak Luhut misalnya gitu. Tapi dia tidak bisa disebut mentor. Pak Luhut bukan mentor dia? Bukan, karena mereka ini sudah terbentuk karakternya masing-masing, ya kan? Iya. Nah, tapi kemudian yang satu masuk penjara, si Ridwan Jamaluddin. Waktu dia Dirjen Minerba, ya kasus pertambangan kan di penjara 4 tahun, kasus korupsi RKAB kalau di pertambangan itu. Yusman nggak masalah, nggak ada dia kena, ini nggak ada kena, ya nggak? Nah artinya apa? Artinya ini orang-orang seperti mereka ini interseksinya dengan Pak Luhut tuh win-win aja. Iya dong. Iya. Beda kalau mentor itu artinya Pak Luhut sudah mengkader mereka dari kecil. Benar mewarnai ya. Mewarnai. Iya kan? Iya. Ini enggak, ini ketemu Pak. Iya. 5 tahun dia ilmu pembangunan, istilahnya secara praktis, diperoleh oleh Purbaya di mana? Polda. Hah? Di Polda itu. Bukan dong. Ilmu pembangunan praktik, secara praktek. Dalam Tahara saya dengar. Enggak dong, kan dia di tempatnya Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian. Iya betul. Jadi sebelum dia ke Pak Luhut dia sudah jadi karena dia waktu di tempat Pak Hatta Rajasa kan staf khusus Menko Perekonomian. Jadi dia nggak ada di Pak Luhut itu. Kita malah kalau mau saya diklaim ya, kalau untuk urusan pembangunan kan dari dana reksa tadinya kan, yang sangat spesifik pembiayaan kan. Tapi masuk ke pembangunan kan pertama kali dia kan sama Pak Hatta Rajasa. 5 tahun dia di situ. Artinya 5 tahun cukup dong untuk dia. Kalau di sini kan dia karir aja. Dia harus karir di tempat Pak Luhut. Betul. Jadi saya sekali lagi menurut saya sih bukan mentornya, bukan. Terima kasih. Ya, tapi saya tambah dikit. Kenapa dia bukan mentor? Makanya dia menunjukkan dia tidak dalam remote-nya Pak Luhut kan sekarang. Iya. Kasus WUS, kasus MBG. Dia juga berani mengatakan tidak ya? Tidak, kan gitu. Ya, itu terima kasih. Terima kasih Bang Saganda. Sobat Madilog, sejarah itu berulang. L'histoire se répète. Dulu Soekarno meletakkan ekonomi sebagai alat kedaulatan, Orde Baru menjadikannya alat stabilitas. Kini Prabowo dan Purbaya menghadapi tantangan tak ringan, membangun keseimbangan antara kekuatan teknokratik dan tuntutan aspirasi moral. Di balik semua jargon populis itu, kekuasaan tetaplah soal komunikasi. Power does not control communication. It is communication, kata sosiolog terkemuka Jerman Niklas Luhmann. Tapi kita pun tidak lepas dari keseimbangan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan keseimbangan. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu merusak keseimbangan itu. Kata Quran surat Ar-Rahman ayat 7-9.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang pemimpin diangkat memimpin rakyatnya, lalu ia mati dalam keadaan menipu mereka, melainkan Allah mengharapkan surga baginya. Maka hari ini kita bukan menyaksikan pertarungan teknokrat versus politisi, melainkan siapa yang berhak menjadikan suara rakyat sebagai tolok ukur ekonomi. Karena di titik itu, ekonomi tidak lagi perkara angka belaka, tetapi siapa yang berani menjaga keseimbangan dan berkata jujur pada rakyatnya. Saya Darmo Sepriosa, ini Mandilog, tempat di mana nalar bertemu keberanian dan ekonomi dibaca sebagai politik yang paling jujur. Terima kasih telah memirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Cami.